Oke, balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Kali ini gue kedatangan teman gue waktu di Jogja, terus juga sekarang banyak aktif di Jakarta dan juga punya banyak cerita nih. Dari dia juga berkesenian, dia membuat karya dan juga banyak mengurus juga beberapa event dan juga di galeri yang ada di daerah Jakarta Selatan. Galeri apa itu? Nanti gue mau tanya detailnya seperti apa. Sebelum itu gue ngasih info juga kalau teman-teman ada masukan usulan boleh banget, ada di kayak misalnya mungkin mau follow Instagramnya juga boleh, itu ada di matur.idn, atau di YouTube-nya itu bisa di subscribe, like dan komen, itu bisa informasiin pokoknya tentang kayak misalnya ada usulan mau ngundang siapa nextnya, boleh banget, nanti akan kita coba undang yang kalian inginkan. Gak usah lama-lama lagi, gue akan panggil siapa yang akan obrol santai di hari ini. Ada Lampu Rio. Silakan Lampu Rio, kita ngobrol-ngobrol santai. Yoi. Ini menarik nih karena Lampu Rio ini punya cerita yang banyak, seperti apa dari juga program. Kayak dulu lu punya program juga ya, kayak apa? Sepedahan tuh kan penting juga tuh ya. Ada tuh sempat kayak gitu ya, Le? Iya. 2021. 2021. Oke. Sebelumnya terima kasih banget ya udah mampir ke DPP nih, ngobrol santai. Dan dadakan juga sebenarnya kan gitu. Aman, terkendali. Yang penting sehat ya. Sehat. Mungkin bisa cerita sedikit sih yo, sebenarnya sekarang tuh lagi sibuk apa ya? Sekarang lagi sibuk yang rutin berkarya. Pasti bikin karya-karya personal, commission work juga. Sering ya commission ya? Beberapa ada. Ada aja gitu. Harus ada dong. Iya. Terakhir di mana ya commission? Di M Block. Oh, di M Block yang di pilar pintu-pintu itu ya, kaca itu ya? Iya, di fasad depan Open X Block namanya. Oke, itu apa tuh ya? Jadi open apa ya namanya? X Block Lab. Oh, jadi ini set project dari si Post Block. Sorry. M Block. Jadi gini. Lo yang lebih paham. Gue soalnya bikin acaranya di Post Block seringnya gue. Gue udah 2 kali bikin event di Post Block. Kan mereka satu manajemen, cuman beda lokasi aja. Gue di Post Block. Yang Post Block. Gue Post Block. Nah, ini M Block. Oke. M Block ya sama Post Block sama. Manajemen. Satu manajemen. M Space namanya kalau nggak salah ya. Apa? Iya. Block Space. Terus. Gue bukan internalnya juga sih, jadi nggak begitu. Tapi detail. yang tempat lo mural atau gambar itu aja tuh, yang itu tadi lo X Lab apa? X Open Lab. Nama tempatnya yang ada di M Block Space. Jadi emang itu ruangan yang dalamnya apa tuh ya? Studio kah atau apa tuh isinya itu? Jadi itu tempat menurut teman-teman di situ itu jadi kayak satu ruang di mana beragam disiplin bisa ketemu. Bisa terjadi ya kerja bersama, kolaborasi untuk bikin sesuatu bareng gitu. Jadi si tempat itu mencoba menjahit itu. Dan lo adalah orang pertama untuk merespon si wall dindingnya itu. Iya, lo orang pertama tuh ya? Iya, wah, keren. Di depan itu. Iya. Bikin ukurannya berapa ya? Itu gua lupa sih, Dom. 2 meter ada? Kurang lebih. Wah, besar dong. Sekitar ya hampir 2 meter. Panjangnya, tingginya tinggi ya lumayan. Segini ada lah ya. Iya, segini berapa? Segini ada lah. Lo pakai tangga juga untuk yang di atas. Oh iya, berarti lebih tinggi lagi. Oh gitu. Itu memang lo selalu open untuk commission atau orderan, itu memang lo selalu open gitu, siapapun boleh order ke lo gitu? Iya, boleh. Lewat mana itu untuk orang-orang yang akan mau coba order tuh, lo taunya lewat mana? Apakah Instagram atau ada nomor handphone atau gimana biasanya orang order lo gitu? Dari Instagram dan nomor ya. Nomor WhatsApp. Kebanyakan sih dari Instagram karena ngelihat bentuk gambarnya. Kurang lebih kalau mereka berminat dengan style seperti itu gitu, kemudian butuh commission, butuh orang yang mengerjakan sesuatu untuk mereka dengan bentuk ilustrasi dan style seperti itu, ya mereka baru ngubungin gitu.
itu lebih banyak mereka yang memang mengenal lo sebelumnya atau bener-bener yang emang orang tiba-tiba nemuin akun lo terus suka terus kayak Mas boleh nggak bisa bikin di toko saya lah atau mungkin di rumahnya gitu, ada juga? Ada, jadi Oke. alirannya macam-macam ya. Wis, cair nih berarti lo ya. Banyak orderan berarti dong. Wah, keren. Iya kan? Iya dong. Amin dong. Amin. Untuk semua. Iya. Untuk semua pelaku iya dong. Ilustrasi ya kan. Enggak, maksudnya gue justru mau bertanya bagaimana untuk bisa akhirnya lo banyak menerima komisi. Itu kan menarik juga supaya teman-teman juga bisa punya ya bisa dibilang untuk bisa diorder sama orang itu apa sih sebenarnya yang harus ditonjolin, apa yang harus diinfoin gitu yo sebenarnya. Iya. Kayak di Instagram lo kan gue liat emang sering posting untuk bisa menginformasikan, salah satunya bagian marketing kali ya istilahnya kan ya. Iya sih kurang lebih kayak gitu sih dong. Lebih Instagram. Lebih saat ini yang gue pakai buat mengkomunikasikan ke publik apa yang gue kerjakan, bentuk-bentuk gambar style yang gue bikin gitu. Selama ini ya lewat Instagram. Oke, selain Instagram apa? Belum ada, pernah bikin kayak OnlyFans website. OnlyFans enggak ya? Ya bisa. Ntar under lu ya. Jadi Instagram aja. Iya. Oh. Selama ini yang fokus banget yang sekarang banyak Instagram. Yang banyak mendatangkan rezeki itu dari si Instagram. Dari Instagram. Facebook enggak begitu. Ada tapi enggak begitu aktif. Jadi lebih ke soal link yang di-share doang gitu. Jadi lo pernah punya arsip apa di info lah di Facebook gitu. Tapi komunikasinya orderan masuk via DM itu paling banyak. Iya, Instagram tuh ya. Wah keren. Lewat situ sih. Saling sering ya. Iya. Yang terakhir berarti yang di M-Block tadi. Iya itu. Kedepannya ada lagi nextnya nih? Belum ada. Jadi buat siapa-siapa boleh langsung cek Instagram ya. Itu dia poinnya yo sebenarnya. Kita ini tuh memang mau ya 20% lah yo santai lah gue aman ya. Aman banget lah, iya kan. Jadi gini yo, gue tuh paling seneng emang ngedatangin teman-teman yang memang dia punya proses untuk berkesenian. Dan juga Jakarta ini kan sangat beda ya iklimnya dengan kota-kota lain ya. Kayak misalnya mungkin banyak di teman-teman tahu bahwa yang paling aktif dan memang masif dari segi produksi seni rupa itu ada di Jogja gitu. Jadi sangat respect banget buat di Jakarta teman-teman ini yang dia punya ada kerjaan tapi juga punya menyisihkan waktu untuk berkesenian. Itu poin banget gitu. Nah, selain yang gue lihat ya, selain lo sendiri kan juga ada mungkin project atau mungkin banyak kegiatan di si galeri dunia art itu ya. Itu gimana sih keterlibatan lo awalnya bisa aktif di dunia art dengan Om Hans itu? Iya, jadi 2021 pandemi itu ya? Pandemi. Waktu itu pandemi. Terus Om Han, si owner Dunia Art Gallery, ngabarin gitu, ngundang saya main ke tempatnya, ke Dunia Art Gallery. Di Tebet ya? Di Tebet. Terus waktu itu belum finish si tempat ini, jadi masih konstruksi, masih dalam proses pengerjaan gitu. Si galeri ini ya? Si galeri ini. Udah kenalan dulu, ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata beliau punya bisnis premium frame. Kemudian sebagai art dealer dan art collector juga. Nah, keterlibatan aktif di dunia art gallery mulai 2022. 2022 aktif. Udah mulai intens. Awalnya di situ gua residensi. Lo residensi ya? Jadi meresidensikan diri sih sebenarnya. Jadi ada beberapa material support dari Om Han, dari galeri. Kemudian gue bikin karya yang series waktu itu, yang tematik ya. Itu on canvas semua ya? On canvas, project semua dikerjakan di sana. Jadi benar-benar datang, gambar di sana, catnya dari sana semua, gitu-gitu semua. Iya. Ukuran berapa ya paling kecil? Paling kecil 1 meter kali 120. Lumayan besar juga sih. Iya, potret gitu. Iya. Berapa kanvas total tuh lo bikin? Sudah ada 10 karya. 10 kanvas, 10 karya. Sisa berapa ya dari 10 itu? Apanya nih? Udah laku berapa maksudnya itu?
Masih available. Oh, masih available. Oke. Bisa dilihat di situ ya berarti ya. Sangat bisa. Itulah. Silakan datang ke Dunia Art Gallery. Itu tujuannya podcast ini gitu yo. Pokoknya ujungnya ke rekening aja pokoknya gitu. Amin, lancar. Cek saldo nih kan enak tuh kalau Mas udah di M-Banking. Oh siap kan enak tuh kalau udah ngeliat. Gue paling suka tuh ngeliat ada WhatsApp masuk. Mas udah cek mutasi. Oh siap. Nah gue seneng tuh kayak gitu-gitu tuh. Semangat jadinya lebih. Print screen. Iya. Cek mutasi Mas. Oh siap. Gitu. Jadi maksudnya karena gini ya, di Jakarta ini kan waktu tuh cepet banget. Ketika ya lo kan juga pernah hidup di Jogja. Kayak waktu gue ngerasain di Jogja tuh emang slow living banget gitu ya. Bukan berarti itu jelek ya, tapi maksudnya ketika kita melihat balik lagi ke Jakarta ini kan kayak ketika ditawarin sebuah project atau kerjaan itu harus segera untuk menanggapinya gitu. Lo nggak bisa antar aja balesnya lah, responnya, karena itu akan disikat orang kalau lo lambat gitu. Bener. Makanya gue sangat respect banget sama orang yang dia mungkin punya kerjaan office gitu ya, kayak kerjaan kantoran biasa, terus di sisi lain juga berkarya gitu yo. Sebenarnya itu kayak buat gue oke banget, energinya bagus banget sih buat bisa jadi ya referensi buat teman-teman kayak berkesenian juga gitu yo. Lo sendiri bagaimana di Jakarta kan itu kan wah full banget. Udah lo berkarya juga, lo ngurusin yang ada di Dunia Art Gallery. Lo belum dulu gue seneng lo suka naik sepeda beli nasi kuning. Tuh gue makanya pingin banget. Lo Cakalang ya nasi goreng apa nih? Nasi kuning. Nasi kuning apa? Nasi kuning Cakalang. Oh udah enggak ya, sayang banget. Udah enggak. Siasat ketahanan pangan di tengah pandemi. Itu dia maksud gue. Jadi ada sisi di mana ya mengolah otak ya untuk bisa kayak gerak supaya kita balik lagi ujungnya rekening lagi nih masalahnya gitu kan. Dia balik ya teman-teman tahu sendiri ya kalau untuk berkesenian itu kan juga butuh modal ya, kayak misalnya kanvas terus ada cat itu sendiri ya kan. Nah lo selain misalnya gini yo, ada momen misalnya berkarya ya udah banyak gitu kan. Nah terus kalau untuk selling atau sales yang nggak oke itu bagaimana menyiasatinya di Jakarta ini ya? Dengan commission itu kah atau ada cara lain atau ada sistem lain? Iya, harus kita. Kalau gue pribadi sih harus sadar dulu ya, sadar dua hal ya. Apa tuh? Ideologi sama idealisme dan realisme. Oke. Jadi dua hal itu harus bisa berteman gitu. Harus bisa kompromi. Jadi tidak melulu harus ada salah satu yang dominan. Begitu. Untuk bisa survive butuh itu. Nah, jadi ya mengkombinasikan itu sih sebenarnya. Jadi idealisme itu tadi seperti contohnya ada hal-hal yang sifatnya pengen gua ceritakan gitu kan lewat karya-karya personal gitu di kanvas project atau di media apapun gitu. Ya tetap gua kerjakan. Tetap gua modalin gitu. Namun gua terbuka juga untuk yang sifatnya commission work gitu. Jadi ada order gitu yang membutuhkan bentuk ilustrasi, bentuk grafik. Tapi balik lagi, yang bisa gua kerjakan adalah yang seirama dengan apa yang gua kerjakan gitu. Bentuk bentuk karakter gambarnya. Stylenya. Lebih ke situ. Karena keterbatasan gua pribadi tidak begitu mumpuni mengerjakan bentuk-bentuk yang di luar dari yang gua karakter biasanya. Iya, begitu. Gue mengakui karena itu yang gue kelola gitu, bentuk itu seperti itu. Jadi tidak begitu mengasah skill untuk hal-hal yang lain gitu, karena memang konsentrasinya ke situ. Tapi wilayah itu tetap menjadi penggabungan antara yang idealis dan realistis gitu. Nah idealisnya ketika pengen mengerjakan sesuatu ya tumpahin aja gitu kan, ada media segala macam kerjain aja, karyanya ada gitu. Tapi terbuka juga untuk yang sifatnya commission work. Ada orang yang kemudian request tema, tapi kemudian dengan gambar yang kita kerjakan gitu. Jadi dikawinkan seperti itu. Nah itu di wilayah realistisnya di situ. Jadi bisa kompromi. Itu sih kemudian jadi tidak menutup kemungkinan juga ke hal-hal yang lain seperti bikin merchandise. Jadi ada karya-karya turunan yang affordable gitu yang bisa teman-teman koleksi. Nah itu bentuk-bentuk seperti itu yang gua kerjakan untuk
menjadikan ekosistem kapital dalam berkarya ini untuk sumber-sumber lain, sumber-sumber lain itu tadi, sumber kehidupan. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ngerjain yang memang di luar itu gitu. Entah jadi apa gitu, supplier kacang panjang gitu misalnya, atau apa aja tuh ya? Kayak yang nasi kuning itu kan yang gua kerjakan di 2021 kan gitu. Iya. Jadi situasi nggak apa-apa juga yo. Nggak masalah. Nggak masalah. Emang Justru ada yang ini nggak sih ngecengin lo? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau ada ya diemin aja, dia kagak ngasih duit juga lo. Yang boleh ngatur hanya donatur, itu penting. Iya. Itu harus digarisbawahi ya. Yang boleh ngatur hanya donatur. Di luar itu diam aja. Gitu. Tapi justru menarik. Jadi ketika gua melakukan hal yang di luar dari kegiatan yang berkecimpung dengan kanvas, dengan cat segala macam, kemudian ke sesuatu yang berbeda. Artinya kan ada kesempatan kita bertemu sama gagasan-gagasan lain di luar itu gitu. Nah itu yang kemudian jadi insight gitu, yang jadi ternyata begini, ternyata menemukan ini, ternyata perjalanan ini membuat saya menafsir ini, kan ketemu aja tuh. Iya, benar. Gitu tuh. Benar. Dibawa pulang jadi sesuatu yang memori gitu misalnya, kemudian jadi karya ketika kita transferkan, kita pindahkan dia ke media gitu. Terjadi gitu. Itu jadi, sih. Memang sebenarnya artinya yang order lo, commission itu yang sudah mengerti karakter lo juga sebenarnya. Nggak mungkin nih orang ujuk-ujuk yang Mas aku mau bikin realis, kan nggak mungkin juga yo. Ada nggak kayak gitu yo? Yang model nggak kayak ada sih. Yang artinya dia mencoba order tapi bukan dari karakter lo gitu. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Belum ada sih. Dia pastinya akan tahu bahwa ya si Lampu Rio ini bikinnya seperti ini gitu kan. Paling obrolannya hanya di tema apa gitu lah ya. Betul. Tema, ukuran, warna, lebih ke soal itu sih. Gitu. Kalau dari segi misalnya paling besar, lu pernah untuk commission tuh sebesar apa ya? Pernah paling besar berapa ya? Di Bali waktu itu kayak sekitar 12 meter. Itu rumah, villa atau apa? Itu hotel. Oh hotel, wis cakep. 12 meter panjang. Wis. Tingginya keren. Berapa ya? 1,5 meter. Berapa hari proses itu loh? Seminggu kayaknya. Seminggu? Iya. Ada tim juga atau lo sendiri? Berdua. Sama istri? Enggak, sama ada teman satu lagi. Kenapa nggak libatin istri? Istri di rumah waktu itu. Sibuk ya? Sibuk, punya konsentrasi yang lain gitu. Ada sumber-sumber lain soalnya. Bener, jadi memang harus dikolaborasikan. Bener. Jadi lo benar-benar sendiri aja sama tim teman lo tadi tuh. Sama teman, gitu. Ya biar irit juga sih yo. Kalau banyak-banyak ntar bagi-bagi lagi yo. Iya. Menyesuaikan aja sih. Iya benar. Itu jadi berapa hari? Semingguan ya? Seminggu, ngerjain itu seminggu. Di hotel apa ya? Hotel Hyatt. Waduh, Sanur, Hyatt Sanur. Lagi gila. Tuh cairnya oke lah ya. Nggak termin kan doi kan? Di 2 kali. 2 kali. Iya, termin yang tetap 2 kali ternyata ya. Iya. Enggak, lebih ke soal komitmen dulu baru finishing gitu kan. Tapi dia biasa. Ini requestnya lumayan nggak, kayak Mas ada gambar ini dong, ada karakter ini, ada gitu nggak? Maksudnya kayak jadi banyak mau nggak? Banyak mau sih nggak. Cuman ada request ya, lebih ke kayak itu tadi, karena gua terbuka sama tema tertentu ya. Jadi karena Sanur jadi identiknya itu kan laut gitu ya, pantai, kemudian ada orang tua, bule tua. Biasa Sanur tuh identik dengan bule tua ya. Iya, family gitu kan. Bener-bener ya. Kurang lebih tema yang jadi muatan di karya itu kurang lebih seperti itu. Perahu jukung-jukung tua gitu, ternyata si dia Sanur perahu itu gitu ya. Ada. Oke. Jadi si Sanur itu ternyata punya perahu yang jadi signature di Sanur itu dulunya. Iya, ikonnya. Ada bentuk tertentu gitu yang khas. Jadi muatan itu yang dimasukin di gambar itu gitu. Oke. Barong Bali, ikan. Lea gitu nggak? Kayak gitu. Jadi muatan simbol-simbol, ikon-ikon yang menyatu di gambar itu gitu. Itu aja sih. Iya. Jadi benar-benar yang akhirnya lo bisa menerima banyak orderan, minta ini apa itu bisa lah ya, sesuai dari karakter lo biasanya gitu. Itu black and white itu banyaknya? Enggak juga sih. Ada berwarna juga? Ada berwarna juga. Nice. Cuman memang awalnya banget gue berangkat dari black and white dulu. Iya, pasti.
itu dulu gitu kan. Jadi basicnya white, kemudian outline-nya hitam gitu, black gitu. Jadi itu terus. Sering waktu kemudian jadi monokrom, ada unsur grey-nya. Kemudian baru berwarna gitu. Dan ya gitu, emang ya harus apa ya? Gua tidak fleksibel jatuhnya ya. Tidak menutup diri pada satu style tertentu, tapi berpotensi membuka diri untuk belajar style yang lain gitu. Tapi bukan dipaksakan ya. Pengen organik aja gitu, ngalir aja sesuai gitu kan. Bener. Oke. Nah, untuk kita kan tadi sedikit ngomongin commission. Kalau ngomong ke karyan lu sendiri sampai detik ini ya, yang cukup fenomenal buat pengalaman lu ya, pernah laku di kisaran berapa sih? Kok boleh tahu? Wah, buat karya lu nih range-nya. Jadi buat juga info buat teman-teman, buat siapapun nantinya kalau berminat kan jadi nyiapin tuh. Bener. Iya. Yang paling sampai detik ini karya lo laku itu di angka berapa ya? Yang paling fenomenal ya. Buat gua pribadi. Iya, buat lo pribadi dong. Apa buat istri? Bebas sih gue. Buat yang tersupport. Oke. Ya, buat yang tersupport. Keluarga nomor satu lah ya. Sangat dong. Belum pernah mahal sih gue. Gue nggak bilang mahal, tapi gini, itu angka itu kan relatif gitu. Maksud gue, tapi bisa jadi ya itu tadi gue mau nanya untuk bagaimana artinya informasi ke orang juga di sana. Bahwa karena lampu Rio range segini kayak gitu loh. Buat info mereka. Gitu. Boleh dibuka nggak kayak gitu? Boleh. Santai aja sih. Santai kan? Oke. Gua pernah. Boleh dicicil juga. Pay later gitu bisa? Jangan gini lah. Jangan kelamaan. Boleh ya. Dicicil boleh. Nggak, gue sebenarnya ada sedikit masalah. Masukan ke teman-teman yang mungkin karyanya agak tinggi, bisa ada beberapa sistem. Ada pay later misalnya, mungkin kerja sama bank apa gitu loh. Jadi orang juga enak gitu kan, mau kayak beli rumah kan ada KPR ya kan, terus kalau mobil ada misalnya apa tuh Astra atau apa gitu loh. Nah mungkin di karya juga bisa gitu loh ya. Iya dong. Jadi harusnya bisa ya. Harus karena itu alternatif gitu. Kan Gen Z ini duitnya habis buat hangout soalnya. Jadi perlulah untuk bisa ada mungkin kredit card kayak gitu-gitu lah yo. Itu inilah kita mengikuti perkembangan zaman. Iya, harus terbuka untuk menyesuaikan gitu. Shopee ada pay later. Kalau di Tokopedia ada apa tuh namanya? Pay later juga ya? Iya. Ada juga semuanya. Jadi emang ada semuanya. Jadi kan? Benar-benar yang kayak begitu yo, nggak apa-apa. Iya. Kalau gua pribadi sih gak masalah. Iya dong. Yang penting kan jelas. Iya, yang penting jelas dan itu menarik karena itu kan tersistem ya. Iya dong. Jadi jelas gitu. Kan pastinya akan koordinasi sama bank atau institusi yang lebih berwenang gitu. Bener. Balik lagi pertanyaan gue nggak dijawab sama lo nih pertanyaan gue. Okay, karya lo gimana gitu? Pandemi, gue pernah. Justru pandemi yang paling bagus. Jadi waktu pandemi itu ini pengalaman pertama juga ya. Dalam selama berkarya ya. Selama berkarya, karya gue dibeli. Jadi ini di fase apa namanya itu COVID justru membawa berkah buat lo nih gitu ya. Iya betul. Oke, nice. Keluarga juga. Iya. Jadi karya gue di kanvas ya. Di kanvas project. Ukurannya berapa ya kayak 1 meter kali 90 kalau nggak salah. Cukup besar lah itu cukup ya. Oke. Cukup, itu laku harga 8 juta. Wah, itu dalam sejarah lo berkesenian ya akhirnya tuh. Iya, gitu. Wah. Dan itu pertama kali juga sebenarnya bilang gitu. Gua kayak mengumumkan di Instagram gitu, jadi ada harganya. Oke. Gitu. Jadi yang niat dikabarkan ke publik jualan karya gitu. Ini karya gue bisa dikoleksi orang gitu dengan support sekian gitu. Si 8 juta itu. Jadi ada kemudian. Karya lo ini sebelum laku memang sudah dipublish di Instagram. Dengan informasi di caption itu ada detail informasi dan juga harganya. Ada harganya. Lo ngomong 8 juta di situ. Langsung 8 juta. Nah, ternyata ada yang respon tuh ya? Ada yang respon. Woi, siapa kalau boleh tahu ya? Temen kah atau orang yang dari apa namanya entah berantat tiba-tiba follow lo terus dia mau beli, itu gimana? Dia teman juga atau bukan circle-nya? Personal gue nggak kenal. Keren. Gue tuh kadang lebih gimana ya? Maksudnya sangat bagus untuk ekosistem itu di seni rupa untuk yang bisa regenerasi soal kolektor.
Karena kalau kolektornya mungkin yang itu aja, itu mungkin sedikit khawatir kalau gue. Jadi kalau ke depan misalnya karya lo dibeli sama orang yang mungkin lo nggak kenal dan itu circle jauh, itu gue sangat oke banget, seneng banget mendengar itu gitu ya. Bukannya yang beli, misalnya ada orang beli terus dan itu kita kenal dan itu terkenal gitu ya, terus itu tidak baik, bukan. Tapi alangkah baiknya kalau ada yang namanya regenerasi juga. Nggak cuma dari segi senimannya yang regenerasi, kolektor juga harus wajib ada regenerasi gitu sebenarnya gitu sih. Balik lagi ke karya tadi. Oke, tuh beli 8 juta kan? 8 juta. Itu orang lo nggak begitu kenal. Nggak kenal sama sekali. Oke, terus dia kontak lo, datang ke tempat lo, atau kalian ketemuan COD? Oh enggak, jadi dia profil ini ada di Bali gitu. Si orang ini ada di Bali. Jadi dia expat kah atau memang Indonesia? Dia ini sih apa namanya foreigner ya. Oh, gitu. Oke. Laki perempuan? Laki-laki. Spesifik apa namanya bisnisnya nggak begitu inilah. Oke. Gua nggak begitu. Kebetulan tapi sudah follow-followan ya, belum? Udah belakangan akhirnya follow-followan. Tapi waktu dia membeli tidak follow lo? Kayaknya belum. Keren berarti. Gitu. Keren tuh. Berarti di luar dari follower lo, keren tuh yo. Iya, itu yang terjadi. Karena bagus gitu. Berarti works nih si Instagram, si algoritmanya gitu loh. Bisa jadi dia menemukan si karya lo itu di ini apa namanya itu? Apa kalau kita search tuh apa sebutannya di Instagram? Apa? Explore. Lo pinter sini aja nih daripada gantiin gue. Dia lebih bagus dia. Gue lupa gue. Iya, explore itu, Explore. Jadi bisa jadi dia menemukan itu di explore ya kan? Bisa jadi. Oh, keren. Terus udah akhirnya lo kirim ke sana. Kirim. Jadi si beliau ini belum pernah ketemu. Gua sama dia belum pernah ketemu. Dan lo nggak tahu fisiknya juga kalian berdua gitu ya? Iya, gitu. By phone dong nantinya itu. Setelah itu ya dia DM gitu, minta nomor telepon. Kemudian bahasa Inggris tuh ya? Ya, komunikasinya pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia. Oke. Untung lah ya, bahasa Indonesia lo ya. Jadi aman gitu. Aman. Ini masalah duit nih, ngeri kalau kan. Suka salah kaprah ya. Nah, itu dia 8 USD kan kecil. Waduh, kok 8 USD ya kan? Beda nanti angkanya gitu. Untung lah dia bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi apa namanya lancar aja gitu. Akhirnya karya gua kirim ke Bali waktu itu. Lo shipping ke sana. Berangkatin ke sana. Itu 8 juta itu angkanya kan jual karya lo itu sudah termasuk ongkir atau lo gratis ongkir kayak Shopee? Enggak. Di luar ongkir. Oh, di luar ongkir. Lo sebutin. Berarti minta duit lagi ke dia. Minta duit lagi dan ngerti itu memang di luar pure packaging. Di luar packaging. Karena kan itu tadi kita semua yang mengirim karya itu kan butuh safety ya. Betul. Butuh bagaimana hospitality. Membungkus si karya itu agar aman sampai di rumah kolektor kita itu aman gitu. Kemudian packingnya sendiri habis berapa waktu itu? Gua lupa dong waktu itu. Sampai jutaan nggak? Enggak sampai, tapi hampir ya. Pokoknya lebih dari 400.000 lah. Oke, jadi dia mentransfer lo berapa? 8.500.000. 8.500.000. Sisa cepet lumayan tuh. Iya kan? Kapan terakhir buat tadi bensin. Iya benar gitu. Lumayan lah buat toprak juga kan. Iya lah. Terus dari situ lo kirim gitu. Ke Bali. Oke. Gitu. Itu sih yang pengalaman yang terjadi. Seneng banget ya. Gimana rasanya? Wah Dom. Wah gimana tuh? Ceritain dong. Itu pengalaman pertama dan apa ya maksudnya itu kayak sebuah apresiasi ya. Ada yang akhirnya karya gue laku juga gitu kan. Ada yang meminati gitu lo kan. Ini gak sih kayak ini beneran gak sih gitu, ada gitu gak? Kayak ini rasa maksudnya kan lukisan gitu loh. Iya kan. Bukan gua menyepelekan ya, tapi gua kan bukan orang yang lama di perlintasan itu ya. Bukan tidak berkesempatan melihat praktek praktek seni rupa dalam wilayah akademis gitu, yang kemudian kita dekat dengan ruang-ruang apresiasi seperti galeri, seperti kritikus, seperti kolektor, seperti event-event yang kemudian mensupport atau memberangkatkan exposure kita ke wilayah tertentu gitu kan.
Gue bener emang itu pribadi ya, seneng gambar. Kemudian beli kanvas, bikin gambar di kanvas, menceritakan tentang sesuatu yang gue tangkap dari kehidupan gitu aja. Nah kemudian setelah itu jadi, gue berkabar gitu kan, menggunakan sosial media ke publik. Nah ada ternyata yang mengapresiasi itu dan menginginkan karya itu menjadi miliknya gitu. Harganya sekian. Jadi gue berangkatin, kirim ke tempatnya dia. Udah, dan terjadi kayak gimana ya Dom, kayak wah apakah seperti ini gitu. Dan tapi kemudian ketika melihat praktek-praktek di luar ya, itu kan banyak banget bentuk-bentuk yang sangat eksperimental, sangat terstruktur, terorganize. Jadi yang menjadi pengalaman gue pada saat itu ketika kali gue dikoleksi orang itu bagian kecil sih dari ekosistem besar ini. Dan hari ini itu menjadi memberangkatkan gue kayak mencoba lagi, masuk ke situ, ke trigger, kemudian membaca, melihat, mencoba bergaul, masuk ke lapisan-lapisan itu. Karena gue butuh mengedukasi diri gue sendiri juga gitu kan. Dan teman-teman perupa yang lain juga membagikan itu, membagikan informasi, pandangan, segala macam, yang membuat akhirnya seiring waktu melalui pertemuan-pertemuan itu gue jadi teredukasi gitu. Jadi punya insight lah dari pengalaman-pengalaman yang teman-teman bagikan gitu. Nah itu sih yang terjadi gitu. Menarik. Kalau lo masih ingat 8 juta itu dulu pertama lo dapet lo apain? Foya-foya gak? Langsung ke istri semua. Waduh, gak dapet apa-apa dong lo. Dapat kanvas kan. Akhirnya gue bikin lagi. Nih gambar lagi, biar duitnya masuk lagi gitu. Wah kacau tuh yo. Dan terjadi lagi dong. Laku lagi? Laku lagi. Siapa yang beli? Orang yang sama. Orang yang sama? Iya, orang yang sama. Oke, baik juga deh yo. Bener. Ada bagi kontaknya nanti? Aman. Oke ya, oke. Dia tapi emang rajin atau maksudnya dia tipikal kolektor yang selalu membeli apa gimana yo? Nah, gua ya itu tadi ya belum. Lo maksudnya kan pasti langsung berkomunikasi dong. Maksudnya dia kayak lo ada inilah obrolan apa gitu kan. Akhirnya setelah ada transaksi itu kan. Tapi lebih ke soal tidak casual ya. Jadi tidak ngobrol kayak podcast gini ya enggak dong. Enggak, maksudnya. Jadi lebih ke santai. Lo lagi udah diterima karyanya, udah sampai dengan selamat gitu di rumah atau sudah dipajang atau enggak kayak udah makan belum enggak gitu kan? Enggak. Oh ya makanya keren juga kali, harusnya kayak gitu ya. Memaintain itu bagian dari hospitality. Bener. Kita harus memaintain klien. Iya. Itu kan ada tuh kalau apa Ting, kan lu pasti lebih pintar nih Ting, kalau lagi ada acara ke kantor keluar kita ngasih apa namanya tuh? Apa kayak merchandise gitu? Bukan, ngajak karaoke klien apa sebenarnya? Bukan, tadi tur entertain. Nih ada budgetnya kan gitu, lo harusnya juga mengentertain si klien lo itu dong. Memaintain lah. Iya perlu ya. Lo tahu nggak ulang tahun dia? Nah itu tuh. Harusnya tahu ya. Itu paling basic yo. Kalau kita kenal sama orang dan orang ini berpotensi baik banget sama kita, minimal lo tahu ulang tahunnya. Buat gebetan juga sebenarnya gitu. Jadi wah karena orang yang pertama ngucapin dia wah terima kasih banget gitu. Sepele tapi penting. Apa gitu. Personal touch ya. Iyalah, selamat ulang tahun ya. Wah itu serius, lakuin lah itu. Terus dari situ dia beli karya lo kedua. Beli kedua ada harga beberapa akhirnya. Beli lagi terus. Beli lagi. Harga yang sama dan lebih murah. Ada beberapa. Jadi yang gue kerjakan itu soal sizing aja. Ada beberapa yang lebih cukup kecil. Royal juga orang itu ya. Nggak tahu ya, mungkin ada yang dia suka gitu ya, mungkin ada. Dia nggak cuci duit nih kan nih orang nih. Dia gua nggak tahu deh. Karena lukisan yo, kan kita nggak tahu yo. Ada begitu-gitu yo. Iya. Nah itu gua nggak tahu tuh. Tapi sebagai seniman nggak masalah juga, kan kita punya barang. Punya barang, ada lukisan, terus ada orang beli, ya bukan urusan kita dong, ya kan itu urusan dia gitu, ya nggak sih? Gue sering denger cuci-cuci duit itu, tapi sampai sekarang gue nggak tahu bentuknya dong, definisinya kayak gimana. Lu belum merasakan ya? Belum, karena gue ikut tahu. Lo ikut gue. Oh gitu. Ikut gue. Siap. Ikut gue. Siapin aja lo pokoknya. Boleh ngajak temen. Lo dulu aja, lo kan belum berhasil, baru kan. Kalau udah berhasil baru ngajak orang. Itu. Oke, kita cuci ya. Iyalah, ikut gue aja gitu. Dari. Siap. Nah, lo dari karya itu akhirnya sama orang-orang yang kayak lo beli atau ada lagi potensi kayak orang baru nggak si kolektor itu?
Selain si orang itu, dia orangnya base di Bali nih. Base di Bali. Kalau orang Jakarta ada nggak ya? Jakarta. Yang beli karya lo, Jakarta belum ada dong. Belum ada ya? Ada. Ada. Ada satu. Iya. Pas pandemi juga. Memang akhirnya rezeki lo di pandemi ya? Iya. Mungkin harus ada pandemi lagi ya biar lo rezekinya bagus. Iya. Jangan. Nggak, tapi emang gue juga melihat ada beberapa poin kan kalau di pandemi itu ada orang yang emang nyusruk banget, tapi ada orang yang naik banget gitu loh. Itu artinya dia bisa menempatkan posisi aja sih sebenarnya gitu. Ya kita juga nggak mau lah kayak kemarin yang pandemi ribet itu gitu kan, yang mau kemana-mana harus. Jangan lagi deh. Janganlah, capek lah ya. Capek, kemudian banyak banget hal yang harus dimodifikasi, disesuaikan gitu-gitu kan. Waduh, repot banget dong. Iya. Udah normal-normal aja lah. Iyalah benar. Yang gini-gini aja lah, nyuci-nyuci aja lah ya gitu ya. Iya. Gitu kalau enak ya. Laundryan duit yang banyak ya. Iya benar. Yo, tapi gini ya, gue mau nanya nih. Lu ketika lu merasa waktu itu udah sampai berhasil menjual, oke, gue ternyata karya gue laku dan disukai sama orang gitu. Lu tuh ada rasa ini gak sih kayak gue kayak harus benar-benar pameran tunggal nih. Kayak istilah kayak goals lo, kepinginan itu pernah nggak akhirnya lo berpikiran untuk pameran tunggal atau sudah pameran tunggal? Pengen banget. Tapi belum ya berarti ya? Pameran tunggal udah sekali. Di mana? Di Smiljan di Tangerang. Oh Tangerang. Itu ada Smiljan Space gitu, ada cafe Smiljan. Oh maksudnya ini lebih ke alternative space? Iya. Enggak, maksud gue galeri yang proper, yang memang oke banget itu belum ya? Belum pernah. Group show lah paling sering ya? Iya beberapa kali, sering juga enggak. Beberapa kali ada kesempatan diajakin gitu. Jadi pameran grup. Pengen sih sebenarnya. Kalau di galeri pernah sempat laku ya? Di galeri belum. Sedang berproses. Karena di galeri dinaikin angkanya untuk laku gitu. Di elaborasi ya. Iya. Itu kalau di situ tuh modelnya kalau di galeri lo berarti ada kayak dunia art itu pernah untuk kayak yuk kayaknya lo coba solo gitu, pernah nggak di dunia art galeri si Om Hans? Ada motivasi ke sana. Gitu. Oke. Karena kan lo juga memang akhirnya juga bukan kerja ya, tapi di situ jadi banyak incas di sana lah, kolaborasi di sana. Pastinya kan mungkin Om Hans juga ngeliat proses lo kan. Pasti mungkin dia juga sangat tertarik untuk present karya lo secara solo misalnya kayak gitu kan. Ada harapan sih. Sebenarnya ya semoga Om Hans melihat video inilah ya. Amin. Itu penting banget tuh ya. Iya, untuk mungkin lo gak enak ngomongnya kan. Kita bersama. Lo gak enak ngomong, ntar gue omongin sama Om Hans gitu. Makanya biar sampai tuh pesannya gitu kan. Siap. Karena emang ada fase ketika seniman ini berkarya dan diapresiasi dan sampai tahap laku, itu pastinya ada rasa keinginan untuk mereka present karyanya dia dengan solo show-nya itu atau pameran tunggal gitu ya. Pastinya kayak gitu biasanya sih. Kayak misalnya lo keinginan lo setelah fase lo udah laku, lo udah bikin commission, lo bikin kayak group show juga udah. Kayak lo apalagi yang lo inginin sebenarnya di berkesenian lo? Apalagi ya? Merchandise kan juga udah ya? Iya, kadang ada, kadang enggak gitu. Merchandise itu apa aja yang lo pernah bikin? Tote bag? T-shirt, kemudian art print di kertas, di kain. Itu laris yo? Itu sih yang gua kerjakan gitu ya kemarin. Udah cukup menolong hidup gitu si merchandise ini, dan pengen bikin lagi sih. Jadi kan sebenarnya karena kan kadang habis terus ada yang pengen gitu belum terproduksi lagi gitu kan, jadi gua kayaknya butuh menata aja sih sebenarnya. Karena juga butuh modal sebenarnya untuk merchandise kan. Bener. Itu lo jual di Instagram sendiri ya? Selalu di Instagram. Nggak menitipkan ke toko mungkin misalnya atau ke tempat-tempat yang lo kenal buat naruh barang, nggak kayak gitu? Belum sih. Pengen sih sebenarnya juga jadi produksi dulu. Alternatif gitu juga sebenarnya kan. Jadi bisa kongsinansi di beberapa. Ya kalau dulu kan kayak distro, sekarang paling coffee shop gitu-gitu yo. Gitu. Yang si art print lo kertas itu lumayan laku. Iya lumayan laku. Paling tinggi berapa sih harganya yang di kertas itu? Itu temen gue di Jogja yang memproduksi dan memanage itu gitu.
Ini lebih ke gambar langsung atau silk screen atau kayak sablon? Dia kayak sablon. Oh, jadi ada edisi. Oke. Jadi ngerjain itu udah 2 kali. Gitu, dan ya cukup terbungkus semuanya. Cukup laku gitu si Artprint ini. Gak banyak juga sih sebenarnya, kayak ngerilis berapa ya waktu itu ya, kayak selusin 12, kita harus 10 gitu. Iya 15. Oh, berwarna gitu. Atau black and white itu? Yang pertama berwarna, yang kedua black and white. Oh, oke. Itu sih. Lu gak ngelanjutin lagi ya itu ya? Belum pernah bikin yang gua kerjakan sendiri sih, si Artprintnya. Jadi kayak si temen di Jogja, kemudian ajak kolaborasi, dia yang produksi, dia yang jual gitu. Nanti ke gua tinggal sharing profit. Oh, kayak gitu. Dan jadi yang saling berkabar di sosial media mengabarkan bahwa si karya ini available gitu kan, bisa dikoleksi, bisa alamat pembeliannya bisa ke sini gitu. Lebih ke soal menggerilyakan itu sih sebenarnya. Itu yang terjadi. Iya, kalau dalam berkesenian lo yang jadi referensi lo tuh apa sih? Musik kah, sosok seniman misalnya siapa, atau apa yang jadi ke-triggers lo untuk berkarya itu apa? Referensi lo? Macam-macam sih Dom. Yang paling sering? Yang paling sering itu sebenarnya ini sih. Istri mungkin? Istri menjadi imajinasi terliar dalam karya itu. Iya, karena bikin lagi loh gitu kan ya. Biar ada rekening baru nih. Jadi gitu. Booster. Iya, oke. Karena macam-macam kan kita buat ke-triggers orang. Iya gitu. sih. Iya. Ada aja lah hal-hal yang memancing gitu. Cuman yang sering, yang paling nempel ya. Jadi kayak ini itu kultural. Oke. Yang sifatnya kultur gitu ya. Karena gua dari Sulawesi Tengah, dari Palu, kemudian hidup. Palu Basa, bukan beda ya? Udah pernah ke Palu? Udah. Ini gua juga Sulawesi, sengaja. Iya dong, ya kan? Sengaja gua. Ini yang pas itu ya? Iya, kaknya dari pulau ya kan? Yo. Mantep nih. Itu jadi ngomongin makanan nih. Tadi kan kita ngomongin dulu nih. Palu Basa, iya enak. Iya, enak emang. Palu Butung. Waduh, itu tapi lu pernah ke Palu kan ya? Gua ke Manado udah, ke Palu udah, terus Palopo ya ada? Palopo Sulawesi Selatan ya. Iya, pokoknya ke Makassar tuh udah gua titik. Waktu kampanye udah. Kesana. Belusukan iya. Mantap. Pokoknya ikut aja lah kita lah pokoknya lah. Siap. Berkabar ya kan? Iya. Berkabar, memperkenalkan silaturahmi dong. Iya, ikut pokoknya gitu. Bener. Tadi pertanyaan gua ada jawab nih. Apa tuh? Oh iya. Gimana? Jadi yang banyak jadi apa sih istilahnya, kayak basis lah bisa dibilang. Apa namanya, basic menggambar ya kultural ya. Jadi yang sifatnya karena lo budaya. Tadi dari si Palu tadi. Iya. Sebenarnya bukan karena, jadi gini, lebih ke karena kebiasaan. Dari kecil kan lahir di Poso gitu. Poso tuh daerah konflik ya? Ya, itu dulu daerah konflik. 5 jam dari Palu gitu kan. Di Poso, kemudian hidup dengan dengan adat gitu, dengan kultur yang ada di sekeliling gitu. Kemudian besar di Palu, dekat juga dengan kebudayaan, dengan hal-hal yang sifatnya kultural, yang sifatnya tradisi di Sulawesi Tengah, di Palu. Jadi ketika menggambar gitu, hal-hal itu suka jadi sesuatu yang kemudian diadaptasi ke cerita-cerita yang lain gitu. Ditafsir ulang ya. Jadi kadang-kadang yang melintas gitu di visual secara imajiner itu ya bentuk-bentuk kayak pattern, kayak repetisi, atau penampakan visual ukiran, kayak gitu-gitu. Dibarengin juga kayak audio adat gitu ya, kayak suara senandung orang berdoa atau bunyi-bunyian alat-alat tradisional, alat-alat musik tradisional. Itu sih sebenarnya yang kadang ini jadi referensi. Baru kemudian tinggal apa gitu yang ditemukan di lingkungan gitu kan.
Itu baru dikawinin jadi satu. Baru kemudian baru keluar si visual dari tafsir yang digabungkan ini. Oh, bentuknya kayak gini gitu. Nah gitu, kadang-kadang suka ada duluan di kepala tanpa tahu judulnya. Kadang suka ketemu judul tapi belum ketemu visualnya gitu. Ya. Tapi lebih sering mana? Gambar dulu nentuin judul atau judul dulu baru gambar? Dua-duanya sih dong. Jadi kadang lewat gitu ya, bergaul kayak kita bertemu dengan orang, mampir di mana. Kan suka banyak hal yang terjemput gitu ya dari lingkungan, dari apa yang kita lewati di luar gitu. Sampai ke rumah ada aja visual-visual yang pengen banget dipindahin gitu kan ke media gitu, ke kanvas atau ke kertas gitu ya. Udah, tapi nggak tahu ini sebenarnya bercerita tentang apa gitu. Dan nggak pengen juga buru-buru dipaksain dimaknain gitu. Si visual yang sudah terjahit gitu, terkomposisi pindah ke media gitu, kemudian dipaksakan untuk dinarasikan, enggak. Taruh aja dulu ya. Stop dulu. Ya biar di situ dulu gitu kan. Ya. Kadang juga ketemu judul dulu gitu, tapi enggak pengen buru-buru dipaksakan untuk bertemu dengan visualnya gitu. Jadi biar terjadi secara spiritual ya, alami, organik gitu ya. Biar aja gitu. Seiring waktu bertemu, akhirnya si judul itu menemukan visualnya, si karya-karya yang sudah pindah dari imajinasi ini ke media kertas itu tadi, ibarat kata sudah di print ya, dari file yang ada di kepala gitu. Oh ternyata tentang ini, visual ini, tentang ini, bercerita tentang ini, mengartikan ini, menafsir ini kan suka kayak gitu. Nah itu sih yang terjadi dari pengalaman berkarya selama ini gitu. Kalau gue lihat ya di beberapa mungkin postingan lo gitu di Instagram itu kan banyaknya lebih, kalau gue lihat ya mungkin on paper atau mungkin kertas dan kanvas. Lu nggak ada keinginan secara di situ banyak icon-icon atau mungkin bentuk-bentuk yang bisa dipatung, kan menarik ya? Pengen banget sih. Belum pernah nyoba ke arah sana untuk bikin patung? Pengen, belum pernah nyoba. Karena di secara langsung, Makassar atau mungkin Sulawesi itu kan dia patung-patung gitu kan ya? Banyak ya orang-orang dahulu itu ya. Banyak banget. Leluhur-leluhur itu kan kayak di Toraja gitu kan, semua bentuk-bentuknya udah sculpture-nya udah ngeri juga gitu di era-era itu gitu. Ya cukup apa ya, etnik banget gitu kan. Bentuknya sangat peradaban banget gitu kan. Kan ada satu ya yang di Sulawesi Tengah itu yang namanya Patung Palindo. Iya, betul. Itu kan cukup tua menurut jejak arkeologi gitu kan. Cukup tua, cukup dibaca secara keilmuan dan terus diteliti mengenai si batu itu sampai hari ini gitu. Dia lumayan cukup jadi tertua ya, si batu itu. Sama kalau nggak salah informasi yang di mural atau ada goresan di gua mana itu, yang settingan kayak memang itu tempat berlindungnya dulu manusia purba itu, dan itu ditemukan di Sulawesi. Iya, itu kayak jadi sejarah mural atau goresan pertama di dinding itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya lumayan ini juga tuh Sulawesi itu magis juga sebenarnya. Oh, yang itu ya, yang cap tangan gitu kan. Gua pernah dengar ceritanya. Iya, itu lumayan jadi paling lama lah di kalau kita ngomongin soal jejak-jejak si manusia purba ini gitu. Iya. Itu sih. Referensinya banyak sebenarnya di daerah lo itu ya, di Sulawesi itu gitu. Sangat banyak. Iya. Yang kemudian jadi kan praktek pendekatan visual yang mereka lakukan kan akhirnya jadi kayak ukiran di rumah adat gitu kan. Atau di motif-motif di kain gitu. Nah kadang-kadang itu yang suka gua comot-comot gitu kan, di distorsi kemudian di komposisi ulang gitu. Tapi bagaimana kemudian itu tetap berasa, karena pengen aja itu menjadi kayak apa ya, kayak satu identitas ya mungkin bisa dibilang yang pengen dibagikan gitu, tanpa perlu, nggak dipaksakan juga sih dong. Karena lemes aja tangan gua kalau ngerjain bentuk-bentuk kayak gitu. Jadi apa yang kita kuasain itu aja yang kita kelola dengan maksimal. Itu aja sih sebenarnya yang praktek yang gua lakukan hari ini gitu. Itu sih.
Itu kalau misalnya lo datang ya di beberapa pameran gitu-gitu, lo sebenarnya melihat banyak visual. Kalau misalnya dari banyak seniman mungkin jadi referensi, lo termasuk kayak gitu juga gak? Atau lebih lo kayak melihat tadi lo pas di Sulawesi, melihat karakter leluhur. Karena lukisan orang itu kadang juga bisa direferensi kan sebenarnya. Tapi kadang kita juga melihat karakter kita nggak seperti itu kan, juga jadi ada benturan juga sebenarnya ya. Bener. Gitu lo sendiri melihat kayak, karena gue lihat black and white lebih bagus sebenarnya sih. Sekarang banyak contoh beberapa karya yang udah berwarna ya. Iya. Itu akhirnya lo mengalami apa? Kayak maksudnya proses perubahan dari yang black and white ke berwarna tuh karena mungkin yang berwarna lebih laku atau gimana tuh ya? Eksperimen sih sebenarnya. Pengen aja gitu. Oke. Pengen kalau yang berwarna kayak gimana ya? Oh, jadi lu penasaran juga lah. Sebenarnya gitu. penasaran juga gitu. Karena udah terlalu sering si hitam putih ya. Si hitam putih terlalu sering, terus kayak butuh butuh eksplorasi baru gitu. Iya. Coba aja yang berwarna. Dan karena dari dulu gue lihat lu banyak black and white sebenarnya startnya ya, mulainya. Startnya iya. Melulu itu kan black and white. Ini karakter gitu juga sih seru bagus. Nah itu. Tapi semua sebenarnya ketika gue datang ke pameran gitu, nonton karya teman-teman, itu semua menginspirasi, memberi memberi pengetahuan ya, baik teknik maupun rasa gitu kan, alasan, kemudian statement-statement teman-teman dalam berkarya itu suka menakjubkan gitu. Kok bisa mereka mengambil alasan visual ini untuk menceritakan ini gitu kan. Itu kan kayak ajaib kan tuh. Maksudnya kok bisa gitu kan, kok ketemu gitu kan. Ya begitulah, kita sering melihat itu gitu kan. Jadi kadang ada hal-hal yang ringan yang kemudian ya color feel aja gitu, atau texture feel gitu kan. Itu kan yang kemudian punya ruang kebebasan untuk kita mentafsir, kita bisa adventure di dalamnya. Tapi ada juga karya-karya yang memang menghadirkan statement yang membuat kita kemudian bisa refleksi dari statement-statement itu. Itu kan keren banget gitu. Kemudian terlepas dari itu, pemilihan visualnya, pemilihan alasannya luas banget gitu loh. Kayak wah, iya kan, dimensional layeringnya, wah gitu, masuk ke dalam-dalam. Begitu tuh yang di setiap, makanya kalau ada pameran itu pengen banget gitu. Lihat ya, ngobrol juga, gitu, pengen datang gitu ke pameran teman-teman. Kalau di opening kan lebih ke selebrasi ya. Kalau opening tuh sebenarnya gue kadang hura-hura di ketemuan orang. Jadi melihat karya jadi banyak kan ngobrolnya sebenarnya. Iya. Jadi kalau gue nonton pameran justru gue kadang, kalau misalnya emang harus datang opening, ya udah opening, tapi akan datang lagi setelah hari itu. Bener, jadi bisa melihat lebih detail gitu. Karena kalau opening aja itu ya jatuhnya jadi banyak ngobrol sebenarnya. Ya kayak hai sebenarnya. Tapi kalau mau ngelihat gitu ya justru bukan hari pembukaan kalau gue sih biasanya gitu. Apalagi janjian mungkin sama senimannya buat ketemuan, buat lebih enak tuh. Kayak jadi galeri tour gitu. Setelah opening kan, di pameran itu ketika open publik gitu ya. Jadi lebih enak gitu. Benar. Iya sih, itu sih. Lebih. Kalau pas opening kan kita silaturahmi ya. Iya gitu, ketemu gitu. Jadi nggak fokus sebenarnya. Jadi menyempatkan lagi setelah itu. Iya. Lihat satu persatu. Wah, itu keren banget sih. Kalau ini seniman Indonesia yang jadi mungkin referensi lo, atau mungkin jadi idola lah mungkin ya kan. Konteks idola tuh yang mungkin secara kekaryaan, secara pemikiran, atau mungkin secara dia berkeseniannya yang wah ini oke banget. Itu ada nggak siapa yo dalam proses berkesenian lo? Banyak sih yang sebutin aja yo. Yang gua contek ya. Yang paling jadi kayak pokoknya nih gue ini banget lah gitu. Iya, yang berasa banget ya. Iya. Kayak siapa? Farid Stefi. Oke. Kemudian Eko Nugroho. Oke. Heri Dono. Siapa yang lagi? paling kena banget Edi itu dari yang lo sebut ini siapa? Yang paling mengganggu banget sebenarnya Farid Stefi. Kenapa? Nggak tahu ya. Oke. Apa ya Dom? Ya, dari lu dulu Jogja kan ya komunikasi juga kan? Iya.
ajaib aja menurut gua kata-katanya bagus ya. Iya, kata-katanya, pilihan kata-katanya, terus visualnya gitu ya. Visualnya sederhana tapi gitu, semiotik ya. Kayak gitulah. Jadi menarik ya si Farid Stefy ini. Jadi kayak beberapa karya yang pernah gue lihat di Bali ya waktu itu di Deus ya? Di Rumah Sanur. Oh, Rumah Sanur, oke. Jadi bagaimana Mas Farid Stefy ini bikin pertemuan antara satu roda dengan roda yang lain gitu. Oke. Jadi dia kayak bikin gear di sini. Instalasi juga lah ya? Enggak instalasi, painting. Tapi painting. Emang, jadi bukan ban. Bukan. Oh, oke. Dia gambar ban. Ada rantainya gitu. Ada garis yang mempertemukan gitu. Kemudian ada tulisan roda-roda gitu kan. Itu kan kayak iya ya, kita tuh semua gitu kan gitu ya. Manusia tuh roda-roda, satu roda dengan roda yang lain yang saling terhubung gitu. Nah kayak gitu. Kemudian ketika dia menggunakan warna hitam, putih, merah, itu kan cukup lama dikelola sama dia 3 warna itu. Gitu tuh. Sampai habis itu kemudian pindah ke writing gitu kan. Kata-katanya, pilihan katanya bagus ya. Itu kayak gitu-gitu tuh. Cukup mengganggu gitu. Pintunya dia tuh. Itu kan signature banget tuh, tangga yang infinity masuk ke dalam gitu tuh. Itu kan icon banget tuh. Itu Mas Farid Stefy cukup mengganggu ya, cukup dalam artian baik ya. Banyak inilah, influence gitu. Ya, banyak berkontribusi dalam hal pemikiran di kekaryaan lo ya. Oke. Farid Stefy. Pernah ada kepikiran mau kolaborasi nggak sama Mas Farid? Pengen banget. Ada, tapi maksudnya dia sudah pernah ada komunikasi nggak, tapi kayak udah lo sampein belum? Belum sih. Oke, podcast ini kita akan ini tujuannya begitu. Lo bisa ngomong ke kamera langsung. Ini gua sampein nanti ke dia. Gua share, gua WhatsApp ke dia. Siap. Mas Farid nih, lihat aja gitu. Dia tujuannya begitu emang. Lo ngomong aja mungkin lo nggak enak kan WhatsApp atau inilah adalah tujuannya. Jadi gua belum secara personal belum pernah ya punya kesempatan yang kayak berteman lotse bareng gitu-gitu kan, belum kan. Jadi kalau di Jogja itu kan lebih ke kerumunan kan waktu itu kan. Jadi kita di mana lebih ke soal kita bisa berangkat ke situ karena ada temennya kita gitu kan. Nah kayak gitu-gitu tuh. Jadi walaupun di satu ekosistem itu kan ada kelompok-kelompok lain kayak gitu. Nah itu yang terjadi sehingga belum berkesempatan aja secara personal gitu, nongkrong bareng, main bareng gitu sama Mas Farid Stefy. Amin, kemudian dapat kesempatan bisa kolaborasi, Mas Farid, sesuatu. Dengerin Mas Farid gitu dong. Lu ngomong dong, iya dong. Nanti gue juga akan memang pastinya kalau ada teman-teman, kebetulan dia domisili Jogja kan. Kalau lagi di Jakarta gue pasti akan mau coba ngajak ngobrol gitu. Bener. Ngobrolin lo juga gitu. Bisa kolaborasi kan. Iya, menarik dong. Pingin banget ya. Pengen banget. Bisa bikin sesuatu yang entah apa itu. Tanpa yang baik gitu. Yang kita undang menarik. Lagi Mas Farid. Mas Farid, panggil Mas Farid. Enggak, tapi emang gue ngelihat Mas Farid ini juga sangat open dalam bentuk karena dia juga dia tuh kan fokusnya di band. Terus juga ada banyak kegiatan, misalnya juga jadi artistik di beberapa acara. Jadi kalau menurut gue dia sangat bisa untuk berkolaborasi gitu loh. Sangat open. Jadi kenapa akhirnya lo punya plan ini tidak terwujud karena tidak tersampaikan gitu loh. Bisa jadi ketika lo memang ada komunikasi dengan dia itu bisa jadi terwujud gitu poinnya sebenarnya. Karena lo pingin tapi tidak ada kayak lo suka sama cewek tapi lo nggak ngomong sesuatu ke cewek itu ya kan? Iya. Tapi belum ada ini juga sih, belum ada apa ya, hal apa gitu yang kan bisa dalam bentuk tadi lukisan misalnya kolaborasi, ya kan mungkin aja gitu. Ya gue so tau aja gitu. Seiring waktu ketemu lah. Apa namanya bentuknya. Lo tapi sering masih ke Jogja? Beberapa kali ya, sering ke Jogja. Ada momen ketemu Mas Farid mungkin? Belum ada. Nantilah suatu mungkin karena dia bikin itu juga kan, apa namanya, studio gitu. Lipstup. Pengen Liberate Studio kalau salah namanya. Pengen kapan-kapan kalau ada kesempatan main ke situ. Main ke sana. Gitu. Ngopi, ngobrol gitu. Menarik sih karyanya karena
gue juga melihat Mas Farid ini kata-katanya. Iya. Pilihannya bagus banget. Wah itu. Mantap. Kayak dia punya ada satu lagu yang hujan mata pisau. Wah itu keren. Wah, bagus. Ngene Mas. Apa tuh cuy yang mana? Yang lagu itu ya? Lagu yang Jenny atau Festivalis nih? Yang Festivalis. Oh, karena gue juga dari era Jenny juga bagus dia. Iya, yang Mati Muda. Mati Muda. Itu kan, tapi nggak mati-mati. Iya kan. Jadi mati itu enggak. Ya udah, gimana ya? Ngapain ribet kan? Kalau ini kan ya udah, Mati Muda itu kan bentuk. Bukan mati secara fisik mungkin. Iya. Lu matiin karakternya. Kemalasan lu gitu, kemalasan lu matiin. Kemalasan itu. Bijaksana lu, iya. Iya kan? Iya benar. Sejak sekarang gitu, masih muda matiin aja dulu. Iya, matiin kemalasan lu, ya kan. Stop nah gini, berarti gitu. Kalimatnya gini. Stop perubahan, ayo perubahan. Itu ya modelnya ya. Dari mana tuh? Ada pokoknya lagu nemu aja tuh mah gue sebut aja, punya orang itu juga gue sebut aja. Siap. Iya gue. Menarik. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu ya. Iya kayak gitu-gitu terngiang. Sehingga kemudian kalau bikin karya itu kayak diajak gitu untuk bermain bareng dengan apa namanya, dengan rasa itu gitu, dengan memori tentang karya-karya dia gitu, karya-karya Farid Stefy gitu, beberapa seniman-seniman lain gitu. Itu sih cakep yang terjadi gitu. Iya. Ini menjelang terakhir, gue mau ada pertanyaan menarik nih. Istri lo selama ini mendukung lo kan nih? Sangat mendukung. Yang benar, ada orangnya bisa nanya orangnya nih. Sangat mendukung. Gak tahu juga, lo kan versi lo. Gue harus versi dia dong. Ada orang. Iya makanya gue nanya itu sebenarnya gimana ya? Panggil aja. Gak, tapi ada gimana lo? Karena lo akhirnya menghabiskan waktu di situ, istri dan keluarga gimana? Karena kan ada ya namanya ujung tombak inilah ya. Keluarga laki-laki itu kan yang kayak gitulah, pastinya ada norma-norma itulah pokoknya lah. Itu lo gimana si istri lo menanggapi kekaryaan lo, berkesenian lo itu gimana? Suka ya, mendukung. Yang benar. Memfasilitasi. Oh iya. Jangan yang baik-baik aja dong kasih taunya, kan lo nggak tahu. Yang itu gitu kan. Belum sampai kayak kanvas dirobek gitu pakai pisau. Tapi gitu, ada larangan atau apa gitu ada nggak? Yang dilarang kalau malas dong. Yang bener. Berpikir banyak, baca banyak gitu, bikin karya yang bagus gitu kan. Itu sih yang di push ya. Karena akhirnya kenapa gue tadi nanya itu, sebenarnya kan ini sesuatu hal yang penting di dalam ya maksudnya ekosistem yang intimate ya, yang tiap hari lo ketemu, tiap hari lo jadi kayak apa ya istilahnya, ya bertukar pikiran lah apapun itu kan pastinya dari keluarga dulu itu intinya. Bener. Gitu. Pastinya karena lo sudah berkeluarga ya, udah ada anak juga, pastinya itu yang menjadi apakah mereka yang di sekeliling lo itu mendukung lo, itu penting buat kemajuan lo ke depan kayak gitu. Bener. Sebenarnya. Penting sih, penting banget. Iyalah. Jadi kalau yang satu yang paling yang penting kalau menurut gue gini, jangan sampai sekarang dia mendukung terus lo sukses lo lupain dia, itu kalau gue. Iya. Kebanyakan gitu tuh yo, lupa diri yo. Gitu. Ada yo. Lo jangan kayak gitu. Nih gue belain lo nih. Lo jangan kayak gitu lo. Ampun. Enggak, biasanya begitu dia ini dari cerita aja sih. Gue punya teman banyak kayak dia sama-sama dari yang biasa, dari seni rupa, wah ditemenin. Kan biasa aja deh kita nikah, kita bikin sesuatu hal yang bersama lah pokoknya. Iya. Akhirnya dia bagus, oke kan, terkenal apa semua, ditinggal dia nikah sama yang baru kayak gitu loh. Jadi miris ya. Itu tidak baik lah gitu. Iya. Lo gak gitu ya? Enggak gitu. Okay. Amin enggak ya. Teman-teman doakan saya. Gitu. Tapi ada ini nggak ya kalau istri apa sih yang jadi kayak larangan di dalam berkesenian lo, kayak mungkin jangan gambar itu dong apa gitu, ada nggak? Ikut serta di situ maksudnya tentang diskusi misalnya? Nggak ada sih, bebas aja. Kayak misalnya tema-tema yang kayak atau masukan mungkin banyak. Nggak ada bentuk-bentuk apa ya yang dilarang secara teknis gitu ya, secara visual gitu nggak ada. Yang sebenarnya yang istri gue larang kalau sakit gitu.
Oh iya dong, iya jangan lah. Harus jaga kesehatan. Kalau lo sakit nanti yang ada bukan uang masuk, uang keluar yo masalahnya yo. Waduh, BPJS kan belum gratis. Kan? BPJS belum gratis yo masalahnya yo. Modelannya harus lo harus sehat gitu. Nggak bisa lo. Makanya kita ini apa namanya bikin program bareng gitu. Gua sama IT gua ya. Program apa tuh ya? Nge-gym. Berolahraga bersama, berolahraga bersama. Karena itu penting ya, maksudnya berupaya minimal berupaya untuk sehat itu mahal memang. Mahal dan kita upayakan untuk menabung itu gitu, menyehatkan diri gitu. Oh berarti lo nge-gym nih? Saat ini ya. Pakai PT juga nggak? Enggak, kita freestyle aja. Pakai PT by Instagram, Instagram, by YouTube gitu kan. Itu aja sih. Tapi yang penting memprogramkan diri untuk berupaya sehat aja dengan bentuk keseriusannya adalah nge-gym itu tadi. Benar. Apa namanya mememberkan diri pada fasilitas gitu kan untuk kita berolahraga gitu. Itu sih. Dan itu memang kerasa. Gue ngeliat gue ketemu lo tuh di Jogja dulu itu nggak segini yo. Iya. Iya kan, lo ada perubahan lumayan ya, signifikan banget ya. Sepeda tuh pengaruh tuh ya. Pengaruh banget. Itu sih. Yang lebih apa ya, yang jadi motivasi ya. Jadi kan itu sebenarnya satu kapal yang penting, baru ketika lu sehat bisa apapun bisa enak aja gitu. Itu sih dong. Benar. Dan penting untuk semua kita ya. Apapun disiplinnya, tidak melulu untuk seniman saja gitu. Iya. Apapun itu adalah kuncinya kesehatan. Dan pola makan yo. Bener. Pola istirahat, pola makan, pola olahraga. Iya, kita kayak jadi podcast kesehatan. Kita kan nggak ngomongin ke sana yo. Itu seni dong. Oh iya, siap. Oke. Seni apa nih? Seni kehidupan ya? Seni. Benar. Kita memang benar. Makan teratur, jangan banyak nongkrong gitu-gitu ya. Benar. Tapi kan seniman harus banyak nongkrong yo. Gimana tuh? Iya, tinggal menyesuaikan aja. Memilah-milah. Iya. Nongkrong tapi olahraga gitu. Jadi nongkrong di tempat olahraga gitu. Iya. Itu tuh. Oke. Gitu. Iya. Ya sebenarnya gue tuh kalau ngobrol sama lo atau teman-teman itu ya biasa di sini tuh kayak emang gimana ya, ngalir dan kadang suka lupa waktu yo. Bener. Tapi karena ini adalah obrolan yang ada sedikit waktunya, jadi mungkin nanti nextnya gue coba undang lo di part kedua lah, karena teman-teman di sini akhirnya ketika setelah diundang kayak wah kemarin gue ngobrolnya kurang nih ada gini, ya udah ntar gue bikirin part keduanya gitu. Makanya mungkin kita akan ada nextnya yo ini. Tapi yang utama adalah gue thank you banget lo udah datang, udah ngobrol, udah sharing lah tentang kesenian lo, lalu juga bagaimana lo ya meninggal apa istilah bukan meninggal maksudnya mencoba meninggalkan kota Jogja ke Jakarta dan aktif di Jakarta karena Jakarta ini adalah kota yang memang diidamkan banyak orang, tapi kalau untuk berkesenian tuh kayaknya jadi sesuatu hal yang agak sulit yo. Iya. Karena Jakarta tahu sendiri, Jakarta ini waktunya sangat cepat sekali berbeda dengan kota Jogja yang pernah kita tinggal di sana ya. Tantangannya, challenge-nya lebih baik banget di Jakarta. Dan lo bisa melewati itu sebenarnya gitu. Karena udah laku yo, itu masalahnya yo. Lo ada bisa, ternyata lo bisa dapat ritmenya gitu. Tinggal lo bagaimana memaintain aja sih. Betul. Intinya gue terima kasih banget lo udah datang. Gue terima kasih juga. Sama-sama, pokoknya gue seneng sih ada teman ngobrol buat kayak cerita tentang kesehariannya dan berseniannya. Mungkin itu dulu ya. Thank you banget ya. Thank you banget Om. Gua tutup dulu, ntar kita ngobrol lagi abis ini. Oke. Terima kasih udah dengerin ya. Jangan lupa pokoknya kita punya ada YouTube itu di Matur Indonesia. Boleh di subscribe, like dan komen. Dan Instagramnya juga sama, matur.idn, cek aja. Dan kalau teman-teman misalnya punya referensi atau mungkin usulan buat siapa yang kita undang di DPP kali ini atau nextnya, siapa aja boleh mention, nanti bakal kita proses. Terima kasih udah nyaksiin dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.